Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 7 SMP Negeri 1 Cibatu. Dan semoga pada kesempatan hari ini kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini Bapak akan membawakan materi sejarah TIK, dan perkenalkan dulu nama Bapak ya. Bagi siswa baru kelas 7, nama Bapak adalah Dedi Susanto. Insyaallah akan memberikan materi di kelas 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, dan 7F ya. Nah, pada kesempatan ini materi pertama yang akan disajikan melalui sistem daring pada masa COVID-19 ini, Bapak akan sampaikan tentang sejarah TIK ya. Dan nanti mungkin di akhir tayangan video ini kalian silahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita lanjutkan materi kali ini. Materi pertama pertemuan daring tentang sejarah perkembangan TIK. Baik, pada sekitar tahun 4000 sampai 5000 tahun yang lalu, nah abacus adalah sebagai alat perhitungan manual yang pertama baik di lingkup sekolah maupun kalangan pedagang. Kemudian pada periode selanjutnya, setelah banyak ditemukan alat-alat hitung mekanikal sejenisnya, yaitu Pascalin yang ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1962, terus arithmeter oleh Charles Xavier Thomas dan Charles Xavier Thomas de Colmar pada tahun 1820. Lalu Babbage S. Pauli ya oleh Charles Babbage pada tahun 1822, dan Hollerith oleh Hermann Hollerith pada tahun 1889 ya. Oke, lanjut anak-anakku. Kesemua alat hitung tersebut masihlah tanpa energi listrik. Baru pada sekitar tahun 1940, era baru komputer elektrik dimulai sejak ditemukannya komputer elektrik yang menetapkan sistem aljabar Boolean. Oke. Nah, untuk perkembangan komputer dari generasi ke generasi, untuk generasi pertama yaitu tahun 1941 ya. Konrad Zuse adalah seorang insinyur Jerman membangun sebuah komputer Z3 ya untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pada tahun 1943, pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus ya. Lalu di Amerika, Howard H. Aiken pada tahun 1900 sampai dengan 1973, seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk USA Navy ya. Selanjutnya, Electronic Numerical Integration and Computer atau disingkat dengan ENIAC ya, dirancang oleh John Christopher Edgecote pada tahun 1919 sampai dengan tahun 1995, dan John W. Mauchly ya 1907 sampai dengan 1980. Selanjutnya, Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EDPAD ya pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Selanjutnya, Unipac atau Universal Automatic Computer 1 yang dibuat oleh Remington Reed menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitek Von Neumann. Oke. Kelemahan komputer generasi pertama adalah sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Selanjutnya yang kedua, menggunakan bahasa mesin dan hanya dapat digunakan oleh orang yang terlatih. Jadi orang awam tidak akan dapat menggunakan, sehingga komputer jenis ini belum dikomersialisasikan ke khalayak ramai. Selanjutnya, pemakaian tub vakum sehingga ukurannya sangat besar ya. Jadi komputer dulu mempergunakan vakum ya, atau tub vakum ya, sehingga bentuknya juga sangat besar, beda dengan sekarang ya. Baik anak-anakku, kita lanjutkan lagi. Generasi yang kedua, pada tahun 1956 transistor mulai digunakan pada komputer. Selanjutnya, mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. Nah, perusahaan IBM membuat superkomputer bernama Scratch
dan Sperry Rand membuat komputer bernama LARC yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom, dapat menangani sejumlah besar data. Selanjutnya penemuan lainnya yaitu penggunaan memori inti magnetik yang berfungsi menyimpan data sehingga lebih cepat dalam pemrosesan data, serta bahasa mesin telah digantikan dengan bahasa assembly. Oke, selanjutnya pada generasi ketiga, transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa atau quartz rocks itu yang menghilangkan masalah ini. Nah, pada tahun 1958, Zeke Kilby, seorang insinyur dari Texas Instrument, mengembangkan circuit integration atau disebut dengan istilah IC. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Pada generasi keempat, pada tahun 1980-an, Peli Reis itu menemukan Scale Integration atau VLSI ya, dengan memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Selanjutnya, chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer atau Central Processing Unit, memori, dan kendali input-outputnya dalam sebuah chip yang sangat kecil. Nah, sementara pada tahun 1981 IBM perkenalkan penggunaan personal komputer PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. 10 tahun kemudian 65 juta PC digunakan. Diciptakannya laptop dan plumtop, komputer yang bisa digenggam. Oke, generasi kelima. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fisik HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke yang berjudul 2001 ya. Nah, dengan kecerdasan buatan artikel integris atau AL ya, AL ini dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalamannya sendiri. Akan tetapi realisasi akan kenyataan komputer generasi kelima belumlah terwujud. Nah, hal itu karena perkembangan teknologi yang semakin cepat dan juga penggunaan teknologi yang begitu serentak di dunia ini ya. Baik anak-anakku, itu pembahasan kali ini yang singkat dan padat. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Dan di antara selesainya materi ini nanti akan Bapak berikan sebuah pertanyaan yang silakan oleh kalian dijawab ya dengan baik. Dan silakan kalian juga bisa mencari sumber dari http://www.forumscience.com ya. Nah, ini sejarah perkembangan komputer. Kalau ada waktu, selanjutnya di wikipedia.org wiki ya, sejarah komputer. Nah, begitu dulu mungkin untuk pertemuan kali ini tentang materi sejarah perkembangan komputer. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kalian sehat selalu, jaga kesehatan ya, dan perkuat keyakinan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.